Jadi mau cari Rasulullah gak usah mimpi, jalani hidup di waktu duha, baca sholawat itu. Baik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad syamsid duha. Ya Allah, sampaikan salam kepada Sayyidina Muhammad. Dialah hakikat dari tajalli Allah pada matahari di waktu duha. Dan duha ada setiap hari. Berarti Rasulullah sedekat itu di hati. Jadi mau cari Rasulullah gak usah mimpi, jalani hidup di waktu duha, baca sholawat itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad syamsid duha. Dan i'tikadkan, wahai tajalli, wahai zat yang Allah mengenalkan dirinya melalui engkau, yang mampu ketemu Allah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Kita nggak sama. Ada di sini yang lebih hebat dari malaikat Jibril. Pak Kiai kan mursyid nih. Maaf Pak Kiai, bisa nggak ngalahin Jibril Pak Kiai? Nggak sambut. Pak Kiai kan punya pesantren, bisa ngalahin malaikat Jibril nggak? Gimana Prof berdua? Bisa mengalahkan Jibril? Ada Jibril ponakan saya. Wah itu kalah bulat dia. Belum tahu kalau nanti umurnya sebesar Prof, mungkin Prof D3. Sayyidina Jibril yang lebih tua secara jisim nur, tubuh nurnya, ternyata masih kalah nur dengan sang nur. Jadi ketika dulu kata beliau ini ada orang mengatakan, kenapa engkau bilang Rasulullah nurun ala nur, nur berlapis nur, nur di atas nur? Ini nggak boleh, ini bid'ah. Ternyata orang itu kurang paham. Ketika nur Jibril tidak sambut menembus Sidratul Muntaha, sedangkan nurul Mustafa, cahaya baginda, menembus dengan mudah, membahana. Tahukah engkau makom sang baginda sallallahu alaihi? Dan nur itu sampai hari ini yang membuat matahari masih terang. Kalau nur ini tidak ada, maka tidak ada matahari itu di waktu duha. Maka kalimat sholawat ini muncul dari pemahaman bab tajalli. Tapi jangan engkau katakan matahari itu Muhammad. Jangan kau katakan waktu duha ini Muhammad. Bukan, itu nggak elok. Itu su'ul adab. Ini bahasa zauqiyah yang kemudian oleh ahli bahasa disebut balaghah. Karena kalau sudah halu, dia pandang matahari, lalu dia katakan engkaulah matahari. Ya, iya, matahari nanti jawab, betul itu matahari. Bukan matahari itu Muhammad, bukan. Matahari itu cahayanya dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Jika matahari tercipta dari nur Sayyidina Muhammad, itu pohon-pohon, bunga-bunga tidaklah tumbuh kalau tidak kena cahaya matahari, sinar matahari. Faham kenapa pohon itu berhutang kepada Nabi Muhammad? Karena cahaya sinar matahari yang menimpa dia itu dari matahari dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka tubuh ini, kenapa dulu guru-guru kita mengatakan tubuh ini juga dari nur Muhammad? Coba bayangkan saudaraku, kalau engkau tidak kena matahari selama beberapa hari, mati. Waktu COVID obatnya apa? Matahari. Saya baru paham, guru saya ngomong, kau kalau sakit kembalikan dirimu ke Nur Muhammad. Oh, Nur Muhammad ini ada waktu-waktunya. Maka ketika lagi demam, lagi flu, duduk di bawah cahaya matahari pagi, itu mengembalikan tubuh ke nurnya. Baru masuk, baru ilmiah. Cuma kadang-kadang orang nunggu pembuktian dulu.
kurang percaya dengan gurunya. Lain dengan sahabat Anas, sahabat Jabir, sahabat Ali, sahabat Abdullah. Mereka kalau Nabi kalam langsung sadaqta, engkau benar. Beda dengan Arab Badui. Masih ingat kajian sebelumnya? Di mana tuh, di Mandar ya? Orang Arab Badui nanya dulu, masa sih buktinya apa? Sekarang banyaklah Badui tapi bertubuh berjubah akademisi. Ya. Badui Bugis. Badui Bugis. Itu bukan saya ngomong itu Pak. Ayat apa lagi yang dihafal tentang demi Allah bersumpah? Ini yang saya mau maksud itu salah satunya. Wa nafsil. Ada lagi kata nafs yang Allah sumpahkan. Ya, wa nafsil wa ma, dan demi jiwa, wa ma sawaha, dan apa yang Allah sempurnakan pada jiwa. Jiwa itulah yang Allah cipta. Inni khaliqun basharan min tin. Dan jiwa yang paling sempurna jiwa siapa? Jiwa Nabi Muhammad. Maka disebut al-insan al-kamil. Karena jiwa kita belum sempurna, maka mesti jiwa yang sempurna itu. Wa nafsu wa ma sawwa, demi jiwa dan apa yang telah Allah sempurnakan pada jiwa. Nah, kalau tidak mempertahankan kesempurnaan itu, maka terjadilah, maka Allah mengilhami, fa'alhamaha, ya, alhamaha, Allah alhama. Alhama itu sama dengan allama. Allah memberitahu, mengajarkan, ini loh yang baik, yang itu buruk. Tapi orang salah paham, dikira Allah lah yang mengilhamkan pelaku jahat, Allah yang mengilhamkan pelaku baik. Ini keliru menerjemah. Fa'alhamaha, Allah memberitahu si jiwa. Allah berkalam kepada hakikat jiwa. Maka tubuh ini disebut nafs. Tapi ada an-nafs az-zati, jiwa yang sejati, itulah ar-ruh. Yang mati berpisah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Demi ya, jiwa yang tadi disempurnakan, itu jiwa juga akan mati. Ya, kullu nafsin, tapi an-nafs az-zati tidak mati. Kalau makan, yang ngerasain makan lidah atau jiwa? Hah? Coba makan, minum, sakit kepala, sakit kaki, itu yang merasakan siapa? Itu sawaha, sawahu bizzauq. Allah sempurnakan dengan rasa. Jadi sawaha, Allah sempurnakan dengan rasa. Itulah yang kemudian kalau orang kedokteran menyebutnya saraf apa, itu semua cabang dari itu. Saya tanya juga sama Pak Dokter ahli saraf, saraf itu di mana Pak Dokter? Dia bingung juga dia. Cuma dia bilang ini titik-titiknya di sini. Kita coba tunjukkan di mana bentuk saraf itu, bingung juga. Ahli jantung saya tanya, Dok, yang tubuh ini darahnya kan gerak dari jantung. Terus yang gerakin jantung apa? Dia cari-cari bahasa Inggrisnya. Oh, yang menggerakkan jantung namanya apa kata dia itu? Coba tanya dokter jantung, saya lupa istilahnya. Ya, motorik. Saya tanya motorik itu mana? Bingung lagi. Motorik itu cuma istilah. Mana barangnya? Itulah wa nafsu wa ma. Itu yang Allah gaibkan. Itulah diri kita yang sejati. Kesejatian itu kalau orang faham dengan apa dia sempurna. Fa'ila sawaituhu, kalau aku sudah sempurnakan sang jiwa,
nafakhtu fihi min ruhi, aku sempurnakan dia dengan hembusan rohku. Rohku beda dengan zatku ya.